Nah, al-fatanatu wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu al-fatanatu. Kemarin sampai yal'anuhumullah la'inun, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sekarang wa yajibu, ya kita baca barangnya ya, baru kita mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-fatanatu wa huwa at-tayaqqudu li'ilzamil khusumi wa ibtali da'awihim al-batilati wa didduha al-baladatu ayil ghaflatu wad dalilu ala dhalika ay wujubil fatanati lahum alaihimus salatu wassalamu annahu aisya'na lawin tapat anhumul fatanatu lama qadaru ayyuqimu hujjatan alal khasmi wa huwa ay adamul qudrati ala iqamatil hujjati muhalun di annal qur'ana dalla fi mawadi'a kasiratin ala iqamatihim al-hujjata ala al-khasmi kaqaulihi ta'ala wa tilka ay hujjatu Ibrahima ala qaumihi hujjatuna atainaha Ibrahima wa kaqaulihi ta'ala hikayatan an qaumi Nuhin ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana wa kaqaulihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsanu ay bit tariqi allati tastamilu ala naw'i irfa'in bihim wa man lam yakunu fitnan la yumkinuhu iqamatul hujjati walal mujadalatu. Ya, tapi dari panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa isana lil muntasibi al imam
bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Qala wa yajibu, dan wajib, fi haqqihim, pada hak mereka yakni rasul-rasul, alaihimus salatu wassalamu, atas mereka rahmat Allah dan sejahtera, al-fatonatu, oleh bersifat fatona. Wajib rasul-rasul bersifat fatona. Wajib apa tuh? Wajib apa? Ada wajib syar'i, ada wajib akli, ada jaiz akli, ada mustahil akli. Ini namanya wajib apa? Wajib akli. Akal yang mengatakan bahwa rasul-rasul itu wajib bersifat fatona. Kalau akal yang mengatakan, kalau wajib syar'i, syarat yang mengatakan, syar'i yang mengatakan, Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ini disebut wajib akli atau hukum akli. Maka rasul-rasul itu wajib bersifat fatona. Apa itu fatona? Wahia at-tayaqquzu, dan yaitu kesadaran, li'ilzamil khusumi, untuk mengalahkan musuh. Jadi secara sadar bisa mengalahkan musuh dengan akal pikiran yang jernih, maksudnya. Bukan dengan cara apologi. Ada yang disebut apologi, itu apologi. Ya, padahal dia salah, tapi membela diri, namanya apologi. Dengan cara apa? Ngeles sono, ngeles ini. Kalau Rasul enggak, dia benar-benar dengan pikiran yang jernih dan musuh bermuka ketika dia mengeluarkan hujah, argumen. Gitu. Argumennya masuk di akal. Itu namanya fatona. Kalau orang yang apa? Ngeles sono, ngeles ini bukan apa? Bukan fatona itu, geblok. Itu ada oleh kalah dengan les, gitu. Kayak sekarang nih, gitu. Kepala batu udah salah, nggak mau ngaku salah. Padahal udah jelas apa argumennya itu dipatahkan, gitu. Hanya satu kata, tunjukkan ijazahmu, gitu. Udah jelas, selesai. Ini ngeles sono, ngeles ini, lompat sono, lompat sini. Kayak kodok. Nah itu. Udah gitu banyak pengacara, banyak banget. Nah kalau Rasul itu fatona, benar-benar cerdas. At-tayaqquzu li'ilzamil khusumi, benar-benar tayaqqud, ya, secara sadar, logis dalam li'ilzamil khusum, untuk mengalahkan musuh. Wa ibtali da'awihim al-batilati, dan membatalkan klaim mereka yang batal, pengakuan yang batal, mengklaim ajakan yang batil itu dibatalkan, menyembah berhala dibatalkan dengan argumen. Sehingga orang jahiliyah ketika ente ini menyembah berhala, enggak, saya mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma yuqarribuna ilallah illa zulfa, gitu. Ma ta'buduhu illa liqarrib, ma na'buduhu illa liqarribuna ilallah. Artinya bahwa orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah, dia tahu ada Tuhan Allah, gitu. Tapi dia menyembah berhala. Ketika tanya, kenapa Anda menyembah berhala? Oh tidak, saya hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala. Wa ma na'buduhu illa liqarribuna ilallahi zulfa. Itu ucapan orang-orang kafir musyrik
Ya. Maka dengan kata-kata Qul huwallahu ahad Allahus shomad, maka mereka itu jatuh. Wajib duha al-baladatu, dan lawanannya lawan fatonah, cerdas. Apa itu al-baladatu? Balada itu pelupa, lalai. Al-ghaflah, al-ghaflatu. Balada itu ada yang bilang apa? Idiot. Kalau idiot udah makan, dibilang belum. Udah makan, udah tapi belum. Gitu. Itu namanya balada. Itu udah makan, udah tapi belum. Belum kena kasih sana. Itu al-balada. Al-ghaflah, lalai. Nah, kemudian wadalilu ala zalika, dalil atas yang demikian itu bahwa Rasul-Rasul bersifat patonah, ai wujubil patonati lahum alaihi wassalatu wassalamu, yakni wajib bersifat patonah bagi mereka alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya mana? Annahu aisya'na, bahwa hal itu, bahwasanya bahwa hal itu lawin tapat minhu anhumul patonatu, kalau mereka tidak cerdas, lama qadaru ayyuqimu hujjatan alal khasmi, pasti mereka tidak mampu. Qadaru, mereka tidak, lama qadaru, mereka tidak akan mampu. An yuqimu, bahwa mereka mendirikan hujjatan alal khasmi, dalil terhadap musuh. Tidak mampu, gitu, kalah melulu hujah-hujahnya. Kalau dia tidak bersifat patonah, dibohongin melulu, gitu. Nabi itu dan Rasul patonah, gitu. Kalau tidak patonah, pasti dia tidak mampu untuk mendirikan hujah, argumen, ya, alal khasmi, terhadap musuh. Nah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa tilka ay hujjatu Ibrahim ala qaumihi hujjatuna atainahum Ibrahim. Ya, ini dalam surah ayat tilka hujjatuna, ya, dalam tilka hujjatuna itu hujjah, ai wa tilka, yakni itu ai hujjatu Ibrahim, yakni hujjahnya Nabi Ibrahim ala qaumihi, di atas kaumnya. Itu hujjatuna atainaha Ibrahim, yang hujjah kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, Rasul-Rasul tidak bicara kecuali wahyu, gitu. Bukan hanya Nabi Muhammad aja, Rasul-Rasul lain juga seperti itu, gitu. Ini terkenal dengan hujahnya Nabi Ibrahim ketika melawan argumen Abraha, ya, Abraha, itu ketika apa? Ketika kaum Nabi Ibrahim, Abraha itu punya tempat persesembahan, ada patung banyak, patung-patung itu dihancurin, hanya satu patung yang tidak dihancurin dengan apa? Kampak. Kemudian kampaknya itu ditaruh di, katanya nih, alam dan tenaga di leher patung yang paling besar, gitu. Ini perkaranya nih, ketika ngomong nggak bisa, ya. Ketika mengeluarkan hujah, mereka tidak akan mampu untuk mengantar lagi. Akhirnya pakai apa? Kekuasaan, kayak sekarang, gitu. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, kata seorang pemuda, ente hancurin apa?
patung-patung ini semua. Kata Nabi Ibrahim, tanya aja tuh yang gede, gitu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan tanya tuh yang paling besar, ini. Nah, itu diplomasinya Nabi Ibrahim. Nah, itu ada pemikiran kalau nanya sama yang gede namanya bodoh. Nanya sama yang patung, gitu. Padahal yang besar itu bukan patung, gitu. Besar pemikirannya adalah Nabi Ibrahim, gitu. Bukan patung. Karena kalah argumen maka dibakar Nabi Ibrahim. Jadi mengalahkannya dengan cara kekuasaan. Nah, maka Nabi Ibrahim dilindungi oleh Allah dengan cara dibakar, itu enggak kebakar. Nah itu nah, sekarang terjadi udah kalah, nah, menggunakan kekuasaan, penjara. Padahal kalah argumen, hanya satu bukti, keluarin mana ijazahmu. Jadi memang dari zaman dulu tuh udah ada seperti itu, ketika kalah argumen karena punya kekuasaan, nah, maka dengan menggunakan kekuasaan jadilah dinasti otoriter. Nah, kemudian bahwa kelewatan ai adamul qudrah ala iqamatil hujjah, yakni tidak mampu untuk menjadikan hujjah, itu muhalun, mustahil. Kenapa? Dari kelewatan. Di annal Qur'ana, karena bahwa Al-Quran itu adalah menunjuki fi mawadhi'a katsiratin ala iqamatihim al-hujjata 'alal khosmi. Karena bahwa Al-Quran itu di dalamnya ada beberapa tempat yang banyak tentang mendirikan dalil mereka terhadap musuh, gitu. Seperti firman Allah, wa tilka aiti hujjatu Ibrahim, wa tilka aiti hujjatu Ibrahim. Dan itu yakni hujjah Nabi Ibrahim ala qaumihi, kepada kaumnya, yaitu hujjatuna atainaha Ibrahim, hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah memberikan memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, gitu. Tetap itu hujahnya hujah yang dari Allah, gitu. Karena itu wahyu. Maka qauli ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, hikayatan an qaumi Nuhin. Firman Allah Ta'ala juga menceritakan tentang kaum Nabi Nuh. Ya Nuhu qad jadalta, wahai Nuh, qad jadaltana, ya Nuh, kamu telah mendebat kami, Pak aksarka jidalana, maka engkau banyak perdebatan, gitu. Ada aja, gitu. Enggak habis-habisnya. Karena itu wahyu Allah. Wa kaqaulihi ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsanu. Firman Allah Ta'ala juga wajadilhum. Nah, jadilhum ini khotbah ini kepada Nabi Muhammad nih. Ya Nabi, ya Muhammad, jadilhum, debat mereka billati hiya ahsan, dengan cara paling baik. Ai bittoriqin lati, yakni jalan yang tastamiru, meliputi ala nau'i irfaqib bihim, atas semacam kasih sayang terhadap mereka, berdalil tidak ngotot, gitu.
berdebat tidak ngotot, enggak debat apa kusir, tapi dengan cara ihsan, gitu, secara baik, enggak ngotot, enggak melotot-lotot. Nah, kalau sekarang debatnya melotot-lotot, berkala, nah, banyak hati ya ngomongin sampai sekampung kedengeran. Nah, si A cuma ngomong sedikit, tapi apa? Karena kalah debat, akhirnya apa? Paling banyak tuh. Kalau ditakar, nggak ada sepiring tatak kalian ini. Tuh omongan banyak begitu. Kalau ditakar, kata orang Betawi, nggak ada sepiring tatak. Artinya apa? Tuh omongan nggak ada manfaatnya. Nah, kalau Nabi mujadalahnya masuk di akal semua dan benar-benar karena berdasarkan wahyu Allah, gitu. Wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan jalan yang baik, yakni jalan yang meliputi atas semacam kasih sayang terhadap mereka, gitu. Wa man lam yakun fitnah, kalau orang itu tidak patonah, tidak cerdas, la yumkinuhu iqamatul hujjati, maka tidak mungkin kepadanya oleh mendirikan hujjah, nggak bisa melakukan debat, gitu. Walau mujadalah, atau juga mujadalah, mendirikan apa? Argumen, menyusun argumen nggak bisa, apalagi mujadalah, gitu. Orang mujadalah kan apa? Main berebut omong, gitu. Namanya debat. Tapi para Rasul kalau debat dengan cara lembut, didengarin dulu, gitu. Mana nih argumentasi apa? Argumentasi yang lemah, maka dengan diri apa? Dihantam dengan kekuatannya itu, ya, seperti Nabi Ibrahim melihat bahwa kaumnya ini lemah mengenai berhala. Nah, akhirnya apa? Disuruh tanya yang paling gede, nggak bisa ngomong, akhirnya apa? Menggunakan kekuasaan, pasukan coklat, pasukan coklat, palcok, gitu. Nah, itu udah di zaman dulu. Kalau udah punya kekuasaan, walaupun dia udah nggak berkuasa, tetap punya pengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'.